Podcast gimana kan? Sekarang itu kita mau ngapain sih kak? Panas-panas kayak gini tuh enaknya kita tuh ngomongin berita-berita yang hot-hot gitu gak sih kak? Iya juga sih. Yang hot itu lagi apa sih? Tentang apa ya? Langsung aja badannya. Iya, kita hari ini kedatangan sosok yang sangat menginspiratif ya kayak beliau ini sangat banyak banget pengalaman dalam hidupnya, sampai mendaki gunung Himalaya juga dia mendukung ekosistem yang iya kayak sangat berpengaruh lah ya dia. Jangan siapa nih kak? Ada mau dipanggil kita secara magic? Boleh. Kenalan panggil 1, 2, 3. Siapa nih? Boleh kak, boleh perkenal dulu. Yang kira itu dari mana, asal, tempat, Satu, siapa tahu kan ada yang minta justru. ya kayak ini official belum gitu kan. Ya, halo guys, nama gue Akil Terjana. Gue di sini sebagai ketua demisioner Madepa 2024-2025. Mungkin kesibukan gue sekarang yaitu job seeker ya, karena lulusan saya itu baru sebulan sampai 2 bulanan ya. Selain itu juga gue lagi nambah-nambah hal di CV sih, kayak pelatihan, seminar, dan lain sebagainya. Jadi kesibukannya mungkin akhir-akhir ini itu kayak gitu ya kak. Nah di sini tuh kan kita karena kakak sebagai mantan ya alumni udah nih alumni Kayak pacaran alumni ketua himpunan nih. Dari pengalaman kakak nih sebagai ketua himpunan dulu, banyak sih Kak, kayak contoh kayak kakak pengalamannya tuh ngadepin konflik atau apanya nih kayak gitu. Sebenarnya kalau pengalaman di Madepa, jujur karena saya menganggap Madepa adalah bukan sebuah organisasi saja, tetapi sebuah rumah saya pribadi gitu. Jadi yang namanya konflik atau permasalahan itu pasti ada aja. Yang namanya jangankan sebuah organisasi gitu. Bahkan sekelas individu atau manusia individu aja pasti punya mengalami konflik pribadi. Kalau misalnya konflik pribadi kan pasti banyak ya. Yang namanya kita bisa manage waktu antara kuliah, antara organisasi. Apalagi kan kalau sekarang di semester 7, di semester 5, di semester 3 itu banyak tugas sekali ya. Apalagi dibentrokan dengan semester 7 yang akan mengalami masuk ke penelitian gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa memandang bahwa konflik itu hal yang bermanfaat, maka misalnya karena menurut gue sendiri, konflik itu dapat bermanfaat bagi diri gue. Jadi kalau misalnya konflik itu tergantung kita memandangnya hal apa, apakah positif, apakah negatif. Jadi tergantung pola sudut pandang kita. Kalau misalnya kita memandang konflik itu adalah sebuah hal negatif, maka ujungnya pasti kita memunculkan suatu emosi di dalam diri. Tetapi kalau misalnya konflik ini dianggap kita sebagai positif, kita banyak belajar dari memaknai suatu hal. Contoh ketika misalnya kita berada di posisi saat ini, kita sebagai mahasiswa yang notabene banyak konflik setiap harinya, entah itu lapar di kosan kan kita nggak tahu kan karena apa, konflik itu dianggapnya sebagai hal yang kecil kan, tapi menurut gua konflik itu setiap hari pasti ada, setiap detik bahkan, entah itu lapar yang tadi gua ceritain, entah itu gak punya duit, terus pengen jajan, pengen makan tapi hasilnya nggak ada duit. Kalau misalnya kita belajar di organisasi, kita bisa belajar memanage konflik itu gitu. Salah satu contohnya, gue bisa berkembang saat ini, gue bisa belajar sampai saat ini, itu karena ada peristiwa-peristiwa konflik gitu. Karena kan pepatah berbilang ya, kalau misalnya konflik kita dewasa ketika kita ada konflik. Coba bayangin, kalau misalnya dewasa karena konflik, berarti kan suatu hal yang menakjubkan gitu. Coba kalau misalnya manusia tidak ada konflik, maka bagaimana manusia ini bisa menjadi dewasa? Ya kan? Menarik. Nah, tadi kan Kakak udah bilang nih, kalau misalnya seorang itu bisa dewasa dengan konflik ya. Terus kalau misalnya orang yang dewasa karena konflik itu gimana? Kan dewasa tuh bukan sebatas umur atau usia, tapi terkadang kan usianya udah tua, tapi karakter atau kepribadiannya kayak anak kecil kan. Nah rata-rata orang itu dengan adanya konflik dia bisa belajar ya, dengan pengalaman dia adanya konflik. Coba bayangin dari kecil pasti adanya konflik kan, mulai dari misalnya kita mau berangkat berjalan kan pasti adanya konflik, konfliknya jatuh ketika mau belajar,
Kan itu konflik, suatu konflik. Kalau misalnya anak kecil itu tidak memaknai atau tidak belajar dari pengalaman yang sudah terjadi, maka dari sampai besar dia tidak akan bisa jalan kaki atau berjalan gitu. Jangan sampai ketika kita masuk organisasi hanya capek doang gitu. Yang namanya konflik tuh di organisasi pasti banyak, karena setiap orang, setiap manusia mempunyai perbedaan isi kepala gitu, atau kemauan yang ingin disampaikan gitu. Betul menarik juga ya. Nah mungkin bisa kayak kan banyak juga kan yang bertanya kayak organisasi itu penting nggak sih, kayak berorganisasi itu buat hidup kita jadi lebih berwarna atau gimana nggak sih gitu, kayak pengalaman kakak sebagai ketua pernah dan sebelumnya menjadi anggota, penting nggak sih kalau organisasi itu ada apa? Ya kalau menurut gue sih sangat penting gitu, karena gue dapat belajar banyak hal dari masuknya organisasi, mulai dari bawahan sampai ke ketua organisasi gitu, atau ketua Imas Depak, nah gue banyak belajar, mulai gue awalnya nggak bisa bicara di depan umum, jadi gue bisa gitu. Percaya gak kalau misalnya gue dari SMP, SMA itu diterbawain sama orang. Saya dari kakak aku yang sangat pendiam, tapi sekarang udah gak pendiam guys. Ya guys, FYI. Iya, jadi kita bisa banyak belajar gitu, mulai dari menambah relasi dan lain sebagainya. Terus kita masuk kerja. Ya kalau menurut gue benefit masuknya organisasi itu banyak banget, apalagi gue masuk organisasi yang menurut gue bukan sebatas organisasi aja, karena menurut gue Imatepa adalah sebuah keluarga yang sangat kuat. keluarga kan, berarti kakak menganggap himpunan itu kayak keluarga, Iya betul. keluarga di kuliah gitu maksudnya. Bahkan gue bisa sebut bahwasanya organisasi Imatepa itu sebagai keluarga pertama gue di Imatepa, di universitas. Megang banget. Itu mungkin ya benefitnya. Kan di organisasi itu kan membangun relasi nih. Terus gimana sih para mahasiswa yang baik organisasi? Apakah mereka tetap punya relasi itu di luar negeri? Tergantung sebenarnya masuk organisasi atau tidak masuk organisasi dalam hal lain. Tergantung sebenarnya kalau keinginan gue pribadi melihat ada yang tua dimanapun tempatnya mereka harus berkembang. Jadi tidak harus semuanya masuk organisasi. Nah, tempat berkembang manusia atau mahasiswa itu banyak. Kalau misalnya berbicara tentang relasi, anak-anak yang tidak atau mahasiswa yang tidak masuk organisasi bisa banyak melalui banyak hal. Entah itu melalui kegiatan-kegiatan volunteer. Mungkin aku punya harapan gak sih untuk menjadikan sebagai mahasiswa itu bahkan ataupun Imatepa ke depannya hanya dari kampus. Yang namanya harapan itu pasti ada aja. Setiap manusia pasti memiliki harapan, nah itu dari gua, dan itu dari gua. Jadi kalau menurut gua, harapan gua itu tergantung dari masyarakat pada penyataan sendiri atau masyarakat teknologi pangan. Karena menurut gua setiap perkembangan zaman, setiap generasi itu pasti membutuhkan suatu hal yang berbeda gitu, atau kebutuhan atau fasilitas itu sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi gue gak bisa mengatakan harapan gue jadikan sebagai tantangan utama dari regenerasi selanjutnya. Yang paling penting bagaimana kita semuanya saling menguatkan satu sama lain. Karena kalau kita tidak saling menguatkan, kasihan yang jadi ketuanya gitu. Karena ketua tanpa anggota itu hanya sebatas apa sih? Iya, organisasi ini gak kenal. Mungkin bisa disamain kayak keluarga gak sih? Karena kalau misalkan di keluarga kan orang tua tanpa anak juga kan orang tuanya mungkin gak bisa kayak berkonflik atau berkumpul sebagai keluarga gitu kan. Kalau misalnya keluarga dengan anaknya kan pasti banyak konflik atau masalah yang terjadi gitu yang bisa buat mereka satu. Iya, kita buat sebagai mestinya seperti keluarga yang ada di rumah. Entah itu ada pemimpin atau sosok ayah di dalam organisasi, entah itu ada sosok ibu sebagai BPH dan lain sebagainya, entah itu sebagai kakak, sebagai koordinator divisi gitu, dan ada sebagai adik. Kakak tetap punya motivasi jadi untuk depan gitu sampai bertahan sampai jauh. Semoga
Ada sih ucapan dari orang tua gue ya, ketika gue pas gue dari lulus SMK mau masuk ke kuliah. Karena jujur-jujuran kalau misalnya dari dulu gue itu nggak ada cita-cita ingin melanjutkan kuliah. Karena ketika gue lulus SMK tuh udah tawaran kerja udah ada banyak, apalagi langsung masuk dari orang dalam dan lain sebagainya. Mau dimanapun tempatnya, mau di kotor dimanapun tempatnya, kalau misalnya diri kita itu mempunyai kualitas, kalau misalnya diri kita itu mempunyai nilai, maka nggak usah takut. Ibaratnya kita ini sebuah berlian atau emas yang ditaruh di tempat sampah. Terus kalau misalnya ditaruh di tempat sampah, siapa sih yang nggak mau ngambil? Iya, tetap masih berlian walaupun dia tempat sampah. Iya, jadikanlah contoh berlian atau emas itu kepada diri kita gitu. Karena kebayang kalau misalnya kita masuk di universitas yang notabene swasta di Indonesia, terus kita harus bersaing dengan berbagai universitas negeri dengan jurusan penerbangan. Kalau misalnya kita tidak memiliki kemampuan, kalau misalnya kita tidak memiliki kapasitas, kita mau bersaing di mananya? Nah, organisasi ini untuk membantu kita untuk menonjolkan kualitas kita kepada dunia. Keren. Ada satu lagi sih masih Satu lagi itu apa sih? gua pesan kepada mahasiswa yang masih berkuliah. Tentang ya boleh. Termasuk saya kayaknya. Boleh apa sih? Ya, karena perkuliahan, sistem perkuliahan itu bisa digambarkan seperti seorang penyelam. Kenapa gua gambarkan seorang penyelam? Karena seorang penyelam itu ketika mau masuk mencari seorang mutiara atau mencari barang-barang berharga yang ada di dalam, mereka harus persiapan dengan matang, entah itu jasnya, entah itu tabung gasnya, entah itu kacamata renangnya dan lain sebagainya. Nah, sama dengan kita sebagai mahasiswa, kita harus mempunyai bekal tersebut. Karena kebayang nggak sih kalau misalnya kita mau mencari suatu kualitas atau nilai yang berharga untuk diri kita, tapi kita tidak mempersiapkan dengan matang. Coba bayangkan kalau misalnya tadi penyelam itu mau ngambil mutiara di dasar laut, dia harus ber-APD lengkap kan, dalam artian ber-APD lengkap kan, tapi di pertengahan jalan dia tuh yang tujuan awalnya itu ingin mencari mutiara, tapi di pertengahan jalan dia melihat keindahan dasar laut, entah itu Nemo, entah itu terumbu karang dan lain sebagainya. Tapi kata Kuncinya apa? Nah, yang jadi pertanyaan, kata kuncinya itu ini. Yang jadi pertanyaan kepada kalian, kita yang tujuan awalnya itu untuk mencari mutiara di dasar laut, kita kan analogikan diri kita sebagai penyelam. Jadi kalau misalnya kita terdistract dengan keindahan laut, yang tadi gua bilang, maka pertanyaannya yaitu tabung oksigen yang ada di tabung di punggung itu kan, itu masih memadai atau tidak untuk menyelam ke dasar laut? Sebenarnya tadi ya, misalnya kalau itu ada tabung gasnya mau habis, dikasih dua pilihan. Entah itu kita mau ngambil tabung gas lagi, ambil dasar laut, entah itu kita menyelam lagi lebih dalam untuk mengambil mutiara. Nah, pertanyaannya itu, kalian mengambil awal karena dua-duanya beresiko kan. Nah, kalian kalau gue tanya itu, kalian milih yang mana? Gua pilih lanjutin. Lanjutin untuk cari mutiara gitu, dengan resiko mati. Iya, makanya harus disiapin tuh dari awalnya. Nah, Dan menyelamnya pun benar-benar apa sih, kayak maksimal gitu, kayak maksimal. Ya udah, kalau misalkan gue udah persiapannya dari awal udah bagus, tapi pas dalamnya mati-mati juga, ya udah, yang penting persiapan gue yang di awal maksimal. nah sebenarnya nggak ada jawaban yang tepat untuk dua pilihan tersebut. Karena resikonya ketika kita mengambil lagi mutiara ke dasar laut dengan tabung oksigen yang tidak memadai, maka konsekuensinya mati. Terus pilihan kedua, kalau misalnya kita mengambil gas tabung oksigen dulu ke dasar laut, maka kita menghabiskan waktu dengan sia-sia. Sama dengan kita berkuliah di Universitas Juanda kita yang tercinta. Kalau misalnya kita masuk kuliah tanpa dengan persiapan yang matang, terus di pertengahan jalan kita terdistract dengan keindahan kampus, maka siap-siap ada dua kerugian, entah itu mati di pertengahan jalan, entah itu kita harus mengulang lagi gitu.
masuk universitas lain gitu. Berarti kakak kan sekarang, jadi kan sekarang tuh kakak punya adik tingkat dan itu kayak deket banget kan. Nah itu di perkuliahan itu perlu gak sih kayak pertemanan kayak gitu buat menunjang kayak mental jadi diri atau gimana kebahagiaan kemana tuh penting juga gak sih di kuliah? Penting banget, maksudnya walaupun gua emang suka main dengan ada kakak gua dan notabene gua adalah kakak kelas, gua suka ngupload background kakak kelas. Karena menurut gua mau main sama siapapun itu banyak hal yang kita bisa pelajari. Entah itu gua bisa ngasih pengalaman kepada mereka, entah gua bisa belajar kepada mereka, karena pengalaman seseorang itu pasti berbeda-beda gitu. Mungkin terima kasih pada Kak Afia yang sudah mau berbincang-bincang nih di acara Berbagi pengalaman ya. Semoga apa yang kakak harapkan dan kita semua impikan ya terwujud lah ya. Semoga juga nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang yang lebih dalam lagi. Mungkin ada part 2 tentang percintaan kakak atau pada setuju oh di komen ya. ya. Saya kalian pengen tahu lebih dalam tentang kakil atau tentang kita berdua juga Pak? Karena Kakil ini salah satu yang hype kalau pas jadi ketua himpunan ya guys. Kalian Sampai ada masih itu anonim gitu guys. apa itu? Jadi management Oh iya. Contohnya di sini ya. di manifestnya Mungkin kalau kalian juga mungkin mau dapat motivasi atau kata-kata dari kakil mungkin bisa DM ya. Oke. Kakil di sini. Di sini. Oke. Ya. Karena kalian juga mungkin nggak mau ya nontonnya terlalu panjang ya kan? Terima kasih Kakil. Ya. Mungkin sekian ya podcast dari kita. semoga kita ketemu di live Ya, podcast lainnya yang mungkin menginspirasi kalian ya. betul sekali ya. Ini kita langsung say bye bye aja ke kamera. Bye. Bye.